على سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata 'abdin lam yakhsha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ikhtarahu Allah wa astafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim alladhi ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam fa huwa yawmut tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim wa tamjid fasabbihuhu wa 'azzimuhu wa tubu ilayhi wastaghfiruh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku khatib berwasiat kepada semua yang hadir dan kepada diri sendiri, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah wasiat Allah untuk awalin wal akhirin, untuk kepada semua hamba Allah, dari awal Nabi Adam sampai nanti paling akhir. Dan wasiat Allah kepada para anbiya dan mursalin, semuanya diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ketakwaan. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menjalankan segala ketaatan, menjauhi segala kemaksiatan, berusaha untuk taat kepada Allah dengan menjalankan segala kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kita bersyukur pada hari ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, hari Idul Fitri, hari kemenangan, hari yang suci bagi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah dan taufik dari Allah, hidayah dari Allah bagi kita semuanya, sehingga kita bisa melampaui Ramadan dengan kita melaksanakan kewajiban dan kesunahan-kesunahan, bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan sholat tarawih, witir, bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun hamba
yang mampu untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya kecuali adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmati, maka syukuri nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar hari ini dijadikan oleh Allah adalah orang yang suci, orang yang keluar dari bulan Ramadan dengan ampunan-ampunannya, dibebaskan dari api neraka, dan digolongkan termasuk orang-orang yang ahli puasa, termasuk orang-orang yang ahli salat dan ahli Quran. Dan tentunya kita harus tahu bahwasanya orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban ketika bulan Ramadan. Dan tentunya ada orang-orang yang naudzubillah tidak akan mendapatkan ampunan-ampunan dan rahmat itu. Mereka adalah orang yang terbiasa untuk minum khamr, terbiasa minum minuman keras. Dan semoga kita dan anak keturunan kita dijauhkan dari minuman khamr. Dan yang kedua adalah orang yang berdurhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tuanya adalah termasuk orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, dari ampunannya. Dan tentunya kita sebagai anak harus selalu perhatian dengan orang tuanya, baik itu secara zahir dengan kita mungkin tegur sapa, menghubungi kalau itu tempatnya jauh, atau mungkin mendatangi kalau itu tempatnya dekat dan memungkinkan. Dan kemudian perhatian kita kepada orang tua, berbakti kita kepada orang tua, akhlak kita, lisan kita jaga dari ngomong yang kasar kepada orang tua. Jangan sampai kita jadi orang yang tekun, giat untuk melakukan ibadah, akan tetapi kewajiban kita kepada orang tua kita sepelekan. Kita menjadi hamba yang beribadah kepada Allah, akan tetapi hubungan kita dengan orang tua adalah jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Tanda orang yang celaka di dunia dan di akhirat adalah orang yang berani kepada orang tuanya, yang durhaka kepada orang tuanya, yang di hatinya enggan, bosan untuk patuh dan khidmah kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak keturunan kita dijauhkan dari segala bentuk durhaka kepada orang tua. Dan selanjutnya adalah orang yang memutus silaturahim. Dan tentunya di hari raya Idul Fitri terbiasa kita silaturahim kesana kemari, mungkin bisa lewat telepon atau datang. Dan tentulah silaturahim itu adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna silaturahim adalah yang harus kita pahami sebagaimana yang disabdakan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila idza quti'at rahimuhu wasalah. Bukanlah seorang yang menyambung silaturahim adalah orang yang membalas budi. Maksudnya adalah bukanlah orang dianggap silaturahim, menyambung, menjaga silaturahim adalah orang yang ketika orang baik kepadanya dia juga baik. Itu bukan menyambung silaturahim. Itu adalah sama seperti balas budi, bayar utang. Sama seperti orang yang ketika orang memberikan hadiah dia balas. Itu bukan termasuk orang yang menyambung silaturahim. Tapi yang dinamakan orang yang menyambung silaturahim yang hakikatnya adalah ketika ada yang memutus tali hubungan dengannya, dia yang menyambungnya. Itu adalah hakikat silaturahim. Jadi jika ada orang jahat dengannya, benci dengannya, dia masih mau menegur sapa, masih mau mendoakan, masih mau ramah tamah dengannya, baik itu tetangga, baik itu orang yang teman jauh atau dekat. Bahkan yang lebih penting lagi adalah siapa yang paling dekat dengan kita, yaitu orang tua dan anak-anak kita, saudara-saudari kita. Apalagi itu ada di rumah kita, suami kita, istri kita. Maka kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan mereka semuanya. Karena menyambung silaturahim adalah penting. Karena siapapun yang memutus silaturahim, maka akan membuat aras itu goncang. Dan aras itu tidak akan berhenti kecuali Allah menurunkan adab kepada orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah mengatakan bahwasanya jika Allah ingin menakdirkan bencana azab kepada seseorang,
maka dia akan dijadikan orang yang memutus silaturahim, sehingga adab itu mudah turun kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Adab dari Allah itu bukan hanya adab zahir. Adab dari Allah itu bukan hanya bencana, kebakaran, tabrak dan sebagainya, bukan. Tapi di lain itu masih banyak lagi adab Allah yang macamnya adalah batin. Adab Allah batin contohnya tidak ada ketenangan dalam dirinya. Walaupun dia seorang yang kaya, tapi tidak ada kenyamanan dan tenang di dalam hidupnya. Walaupun dia punya anak yang berhasil semuanya, sekolahnya mungkin, tapi ternyata keberhasilan anak-anaknya bukan menyebabkan dia malah tenang, malah senang, tapi malah ruwet. Kenapa? Karena sesama anak saling benci. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi adab Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jika kita menjaga silaturahim, maka Allah akan menjaga kita dari diturunkan adabnya kepada kita. Dan tentunya ada cara bagaimana agar kita menjaga silaturahim kita. Bagaimana cara kita agar kita bisa menjalin silaturahim dengan orang lain. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah bersabda bahwasanya pernah Rasulullah itu mengatakan, bersabda bahwasanya la tadkhulunal jannata, tidaklah engkau sekalian masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian itu adalah beriman. Jadi syarat orang bisa masuk surga adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan menetapi semua rukun iman itu. Jadi tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang-orang yang memang iman ada dalam hatinya. Dan orang itu tidak akan bisa iman sempurna dalam hatinya kecuali dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling cinta dalam hatinya. Bahkan para aulia, para salih mengatakan bahwasanya permulaan dari hidayah itu adalah al-farhah. Permulaan dari seorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah senang. Permulaan orang mendapatkan nikmat dari Allah, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah cinta. Senang kemudian cinta. Karena tidak ada orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dia senang dan cinta kepada kebaikan. Cinta dan senang kepada orang-orang yang baik. Cinta dan senang kepada menjadikan orang lain menjadi baik. Karena sering kita mendengar nasihat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi yang namanya hidayah, iman dan apapun itu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu muasalnya dari cinta, dan tidak akan ada orang yang bisa mencinta kecuali ada kesenangan dalam hatinya. Mungkin ada yang mengatakan bahwasanya saya sholat tapi kok berat. Berarti dia harus berusaha bagaimana di dalam sholatnya dia merasakan kesenangan, merasakan kenikmatan. Karena mengajar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada kesenangan. Ibadah kepada Allah itu ada ketenangan. Ibadah kepada Allah itu ada kenikmatan. Maka jadikan, biasakan diri kita selalu dan selalu ketika melakukan kebaikan, menjadikan hati kita senang, menjadikan hati kita lapang, menjadikan hati kita tentram. Dan juga ingat bahwasanya tidak akan ada orang itu bisa masuk surga kecuali dia beriman, dan tidak akan orang itu iman, sempurna imannya, kecuali di dalam hatinya ada saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci dan cara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang itu bisa mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika dia bisa menerapkan afsus salama bainakum. Contoh yang paling ringan, bisa bersapa, mengucapkan salam, doa keselamatan kepada orang lain. Jika hatinya adalah senang dengan orang lain, jika hatinya tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian kepada orang lain, tidak ada kemarahan kepada orang lain, maka akan mudah menyapa, ketemu disapa. Kalau nggak noleh pun tetap disapa. Bukan hanya orang yang noleh saja yang disapa.
Yang senyum saja disapa, tapi semua orang cemberut, mengkerut, semuanya disapa. Itu adalah cara agar mendapatkan yang namanya mahabbah, kecintaan dari Allah dan kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika apa yang kita lakukan dari mencintai dan berusaha untuk mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada rahmat itu turun. Karena naudzubillahi min dzalik, jika ada di satu kelompok itu ada orang yang memutus silaturahim, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun. Jangan menjadi orang yang menyebabkan diri ini menjadikan rahmat Allah tidak turun. Kenapa? Karena tidak ada tegur sapa. Maksimal seorang mukmin itu tidak boleh tidak tegur sapa kepada saudaranya 3 hari. 3 hari. Apapun alasannya. Kecuali karena alasan syariat. Tapi tetap 3 hari. Dan itu adalah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jagalah bagaimana silaturahim kita, jagalah bagaimana sapaan kita, jagalah bagaimana kita saling mendoakan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mendoakan itu adalah kunci bagaimana sambungnya hati. Bertemunya jasad itu belum tentu hatinya bertemu. Bertemunya muka itu belum tentu hatinya bertemu. Kita suka, kita senang untuk silaturahim, sungkeman, senang untuk kunjungan, senang untuk kumpul-kumpul dengan keluarga. Akan tetapi bagaimana hati kita dengan mereka? Apakah kita sudah sambung hati kepada mereka? Apakah kita di tengah malam, setiap malam mampu untuk mendoakan mereka? Apakah hanya pengen kumpulnya saja, pengen raminya saja? Karena malu kalau nggak ketemu, berarti takutnya dikatakan orang yang tidak bakti kepada orang tuanya, tidak bakti kepada saudaranya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita menjaga silaturahim dengan hakikatnya, yaitu sambungnya hati, sambungnya doa, saling doakan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun mendoakan kebaikan akan didoakan oleh malaikat. Dan tentunya jika didoakan oleh malaikat, maka doa malaikat tidak pernah tertolak karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil adlam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فاكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب.
وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وأكثروا من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك الدين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولا ذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.